kami bicara di Jawa Tengah saja, bagaimana seluruh Indonesia. Kami juga berharap mudah-mudahan pemerintah juga ikut memperhatikan dunia properti, ada kebijakan mungkin termasuk perpajakan, mungkin termasuk apa ya, apalagi kemarin itu ada aturan yang agak mengagetkan kami itu ini Pak Bambang, ada apa ya itu, keputusan menteri atau apa saya lupa yang melarang impor eh, apa itu bahan bangunan terutama untuk konstruksi. Jadi untuk harus memakai barang dalam negeri. Di satu sisi saya setuju bahwa mau nggak mau harus memanfaatkan produk saudara-saudara di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadorno di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi. Syukur bisa sampai membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Suhartono, Ketua DPD REI Real Estate Indonesia Jawa Tengah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Bapak Bambang. Pak Bambang sehat. Nggih, walaupun masih harus di rumah terus. Bapak lumayan masih bisa wirawiri. Saya di rumah terus sekarang. Nggih. Pak Suhartono, pertama saya ingin mengucapkan selamat panjenengan terpilih menjadi Ketua DPD REI Jawa Tengah. Yang saya amati prosesnya begitu panjang. Mungkin bisa cerita, Pak. Ya, saya per bulan September 2020 itu ada musda di Semarang dan mendapatkan amanah dari teman-teman anggota untuk meneruskan kepemimpinan Pak Priyanto ke depan sampai tahun 2023. Ini tentu amanah yang cukup berat bagi saya dan pengurus lain, Pak Sadono, di tengah-tengah pandemi. Namun kami selaku pengusaha properti tentu harus siap menjalani usaha ini dalam kondisi apapun. Karena situasi ini kan sudah berjalan hampir setahun. Makanya musda kemarin pun diundur waktunya sampai beberapa bulan juga karena kondisi pandemi, Pak Sabdono. Intinya yang tadi Bapak tanyakan ke kami adalah musda kemarin alhamdulillah berjalan demokratis. Namanya hangat biasa, Pak Bambang. Tapi ya setelah itu kita kembali untuk bersatu, kompak, untuk lebih memajukan organisasi REI ke depan. Itu Pak Bambang. Oke. Ya, saya lihat proses demokrasinya itu kan panjang, berjenjang gitu ya. Anggotanya berapa Pak se Jawa Tengah? Per tahun 2020 itu sekitar 284 Bapak. Itu yang aktif ya. Kalau yang non aktif cukup banyak. Cuman yang berhak untuk mengikuti musda punya hak pilih itu 284. Dan kemarin yang ikut berpartisipasi mengikuti hak pilih itu kalau saya nggak salah ini sekitar 257 kurang lebih. Artinya ya,
Artinya tingkat partisipasi dari teman-teman anggota cukup banyak dan itu juga terjadi di tengah-tengah pandemi. Jadi memang panitia teman-teman bekerja luar biasa di tengah-tengah pandemi, tapi bisa menyelenggarakan musda. Itu kemarin online dan Zoom juga. Jadi online dan off ya. Kalau online kan waktu itu untuk pembukaan dan lain-lain, untuk votingnya itu harus off di sana. Begitu Pak Bambang. Ya. Pak Suhartono, itu untuk menjadi anggota REI ada persyaratan minimal nggak? Karena sekarang kan ada model yang apa ya, yang pengusaha yang punya proyek kurang dari 10 rumah ya dan sebagainya itu ada persyaratannya nggak? Nah ini gini Pak Bambang, memang untuk menjadi anggota REI itu tentu harus memenuhi persyaratan ya di organisasi di tempat kami itu salah satu syarat itu harus berbadan hukum dan kedua jelas memiliki proyek ya artinya legalitas dari perusahaan harus lengkap dan ada rekomendasi dari 2 anggota REI yang masih aktif ya dan di situ calon anggota baru tadi melakukan permohonan kepada kami terutama ke DPP dan permohonan itu juga belum tentu untuk bisa diterima. Tapi sebagian besar ya bisa diterima karena memang rata-rata itu anggota lama yang punya perusahaan baru. Nah, sehingga tadi ada unit rumah yang cukup kecil tapi sudah menjamur itu tantangan buat kami. Di daerah itu lagi menjamur, ya, ya saya boleh katakan perorangan Pak, bukan badan hukum. Nah, ini tentu kami juga tidak sekedar menghibur, tapi berharap kepada pengambil kebijakan ya bahwa ini kan menjadi kurang sehat di dalam iklim berusaha. Pernah beberapa kali kasus terjadi ada rumah yang bermasalah, ya, ternyata setelah kami cek bukan anggota REI, bahkan tidak masuk asosiasi. Nah, akhirnya per tahun 2018 kalau nggak salah, ya, itu pengembang rumah subsidi itu ada aturannya wajib eh, itu terregistrasi di Kementerian PUPera. Untuk terregistrasi di PUPera, dia wajib masuk asosiasi. Nah, dari situ memang jumlah anggota menjadi bertambah karena memang ada kewajiban mau nggak mau harus masuk asosiasi. Nah, ini regulasi ini terus terang kami dukung karena apa? Ini kan untuk kebaikan bersama. Untuk kebaikan bersama bahwa untuk menjadi pengembang itu tidak sekedar punya duit, punya lokasi, tidak, tapi juga harus punya keahlian, kemampuan. Sehingga untuk menjadi anggota REI sendiri, ini kita harus menjaga kualitas dari produksi terutama rumah tadi. Makanya di REI Pak Bambang itu kami ada diklat untuk anggota-anggota yang pemula cukup lama juga bisa. Nah, yang pemula itu utamanya adalah bagaimana untuk bisa menjadi pengusaha properti yang tangguh. Jadi jangan asal punya duit langsung masuk itu saya kira nggak bisa begitu. Ya. Iya, Pak Suhartono, terutama kan sekarang banyak konsumen yang merasa dirugikan atau bahkan taruhlah kata tertipu gitu ya. Mulai dari kualitas rumah, kemudian komplain soal lingkungannya, kemudian soal bisnisnya, ada yang sudah kasih uang muka tapi ditinggal lari dan sebagainya itu Pak yang di masyarakat. Jadi begini Pak Bambang, anggota REI kan tadi yang aktif sekitar 284. Ibarat saya itu punya anggota segitu, ya pernah kadang ada terjadi case di daerah yang seperti Pak Bambang sampaikan tadi.
itu juga setelah pernah ada pengaduan kurang lebih. Di sini kami undang pengembangnya, pernah terjadi masalahnya seperti apa dan lain-lain. Tapi sebagian besar yang terjadi di mohon maaf di Jawa Tengah itu saya lihat non asosiasi. Ya, sehingga makanya di RE itu kami kemarin hasil pleno waktu eranya Pak Pri masih ketua beliau, kami rapat pleno di saat Sireng mulai diberlakukan. Ini dari RE mau nambah anggota mumpung ada aturan Sireng atau kita justru sedikit tapi anggota yang qualified. Sehingga atas keputusan bersama, RE ingin menjaga marwah RE, Pak Bambang. Sehingga yang masuk di RE adalah betul-betul perusahaan yang qualified. Nah, dari situ pada akhirnya yang masuk juga ada, tapi tidak sebanyak yang ke asosiasi lain. Karena pada dasarnya kami ingin betul-betul di RE itu yang sudah qualified, sudah teruji. Kira-kira begitu. Namun kalaupun ada satu, dua hal-hal yang terjadi di anggota RE, namanya resiko berusaha, itu tetap ada, Pak Bambang. Itu Pak Bambang. Jadi di luar RAI itu ada asosiasi real estate juga, Pak? Secara nasional tuh hampir ada 18, Pak. Cuman RE adalah asosiasi paling tua di Indonesia, paling banyak anggotanya, demikian juga di Jawa Tengah, RE anggotanya terbanyak dibanding asosiasi lain. Jadi saudara-saudara kami yang di asosiasi sebelah, sebelumnya juga dari RE, Bapak. Cuma kan kira-kira pengen buat rumah di sebelah, kira-kira begitu. Sama saja Pak, secara prinsip Bapak. Ya. Iya, iya, baik. Pak Suhartono. Pengamatan saya ya, bisa salah, bisa benar. Bahwa anggota RAI ini kan disparitasnya luar biasa ya. Ada yang kecil, ada menengah, ada yang sangat besar. Itu seperti apa sebenarnya? Tadi yang sekitar 70% yang termasuk Kiti, ini kenapa kok banyak? Itu kembali ke marketnya Pak Bambang. Ketika ada program Bapak Presiden 1 juta rumah, di situ kan mayoritas untuk rumah subsidi. Sehingga di sini teman-teman RE terutama itu menjadi garda terdepan untuk program 1 juta rumah Bapak Presiden. Sehingga pencapaian dari RE itu juga paling tinggi se-Indonesia di antara asosiasi yang lain. Nah, di sini bisa saya simpulkan bahwa banyak dari saudara-saudara kita ini yang belum memiliki rumah yang layak, Bapak. Nah, ini menjadi tantangan kami di RE untuk ikut berbakti lah kepada negara ini lewat bidang kami bahwa di Jawa Tengah kan backlog rumah cukup tinggi. Kalau saya nggak salah hitung per tahun 2019 itu ada sekitar 250.000 kalau saya salah hitung ya. Yang per tahun 2020 saya nggak update, coba nanti kami lihat dulu datanya. Intinya betapa tingginya backlog perumahan di Jawa Tengah. Itu Pak Bambang. Oke. Pak Suhartono, tadi kalau ada apa yang non asosiasi atau mungkin yang perorangan yang produknya ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu otoritas yang harus mengawasi siapa, Pak? Di sini ini saya bicara di Jawa Tengah ya Bapak. Untuk memulai usaha, kita kan harus berbadan hukum. Ketika kami mengajukan proses izin lokasi, ya, izin lokasi itu kan OSS ya, online single submission gitu ya. Nah,
Di situ dulu ketika belum diberlakukan, Pak, OSS itu secara manual, itu kadang non asosiasi bisa jalan. Artinya mereka bisa dapat izin lokasi, bahkan sampai IMB keluar, sementara dia non asosiasi. Bahkan yang tanpa badan usaha sampai sekarang pun ini masih ada. Artinya dia bisa jual klaster yang tadi Pak Bambang sampaikan 10 unit misalnya, 8 unit itu tanpa badan usaha. Tapi setelah saya amati, dia cukup izin pecah di pertanahan, setelah pecah bangun, selesai. Di sini sebetulnya sangat merugikan kami karena terjadi persaingan yang kurang sehat. Sementara karena dia perorangan, itu berarti kan ini ada pendapatan negara, terutama pajak yang hilang di situ. Akhirnya non PPN ya. Nah itu, ini kami sayangkan. Sehingga dia lebih bisa jual lebih mudah di bawah. Kira-kira begitu. Nah, kami sedikit, kalau di beberapa daerah juga sedikit memberikan masukan, usulan eh, ke dinas, kadang ke pimpinan di daerah, bahwa eh, ini mohon untuk bisa ditertibkan, karena kalau ada aduan dari konsumen, tahunya oh di perumahan, padahal setelah kami lacak bukan. Nah, ini yang agak kami sayangkan ya. Sehingga memang ini butuh waktu Pak Bambang. Tapi kami akui ini mulai dari tahun 2017 sampai sekarang sudah mulai ada penertiban saya lihat, walaupun belum bisa sepenuhnya. Apalagi dengan adanya Sireng tadi, ini sudah cukup terjaring banyak banget Pak, yang akhirnya masuk di asosiasi. Nah, harapan kami ke depan, untuk masuk asosiasi, terutama itu tidak hanya rumah subsidi, tapi juga pengembang yang di rumah komersial. Sehingga di sini menurut kami ya, ini akan lebih bisa untuk ditertibkan ke depannya. Begitu Pak. Itu apa nggak ada peran pemerintah apa Pak daerah ya kabupaten kota itu untuk mengawasi itu? Eh, jadi memang begini Bapak, itu di regulasi, kayak tadi contohnya badan hukum yang berusaha itu kan memang tidak tidak harus masuk asosiasi. Ada, saya ingat waktu itu. Cuman Sireng tadi, Sireng itu kan sistem registrasi ya, itu diterapkan oleh Kementerian PUPera itu di tahun 2018 kalau nggak salah. Nah, itu mewajibkan pengembang rumah subsidi wajib untuk registrasi di Kementerian PUPera. Untuk bisa registrasi di Kementerian PUPera, harus masuk asosiasi dulu. Jadi di sini memang langsung ada peningkatan jumlah anggota di semua asosiasi. Itu cukup banyak. Artinya apa? Ini kami dukung regulasi semacam ini. Karena demi kebaikan semua. Kebaikan untuk kami, pemerintah, juga untuk menjamin keamanan dari konsumen itu sendiri. Gitu. Nah, ini Pak, kemarin di bulan Januari, itu sudah di launching aplikasi Si Petro. Si Petro itu pengawasan konstruksi Pak Bambang. Tadi kan Pak Bambang sempat menyampaikan ada keluhan bahkan mungkin ke komplain dari konsumen menyangkut kualitas bangunan misal. Nah, rumah subsidi itu per Januari itu mestinya sudah mulai diberlakukan aplikasi Si Petro. Di Si Petro itu kan tadi judulnya pengawasan konstruksi. Memang saya lihat di situ lebih ke keamanan konstruksi dan kenyamanan lingkungan, Pak. Itu saya sangat setuju. Namun memang di situ ada salah satu syarat yang cukup berat, harus punya SBU pengembang. Nah,
Sehingga kemarin dari usulan beberapa DPD se-Indonesia, usul kepada Kementerian PUPR untuk minta ditunda, untuk diadakan sosialisasi dulu, sehingga tidak kira-kira ada spelling teman-teman untuk bisa mempersiapkan diterapkannya si Petro. Karena kami orang pesan rumah sekarang, kami butuh proses untuk bisa jual beli, bangun dulu 3 bulan. Nah, sehingga kami di sini lebih ke menghabiskan stok dulu, Pak, di tahun 2020, yang kurang lebih kalau nggak salah akan diberlakukan si Petro di bulan Juni kurang lebih, Pak Bambang. Ini kami sangat mendukung itu, Pak Bambang. Ya. Pak Hartono, ini dengan adanya pandemi yang hampir setahun ini seberapa dampak untuk pengusaha perumahan ini? Nah, ini Pak Bambang. Ketika bicara soal pandemi kan kurang lebih di awal tahun 2020. Di dunia properti itu sebetulnya di pertengahan 2019 sudah mulai ada penurunan daya beli, Bapak. 18, 19 sudah mulai turun. Nah, puncaknya di awal 2020 di saat pandemi. Ini kami sangat prihatin. Ini memaksa kami untuk mengoreksi seluruh kegiatan proyek teman-teman, termasuk kami sendiri. Kami koreksi, termasuk bisnis plan-nya, memang sangat berpengaruh. Di sini, apalagi dari perbankan, di awal tahun itu kan ada memberlakukan kebijakan bahwa sangat hati-hati. Maksudnya untuk calon end user tadi atau end user tadi ketika masuk di perbankan, itu yang paling mudah untuk bisa difasilitasi adalah ASN, TNI, dan Polri atau karyawan BUMN. Sehingga untuk swasta atau wira swasta itu sangat kecil kemungkinan untuk bisa, mohon maaf ini utang bank kira-kira lah, untuk utang beli rumah kira-kira gitu Pak Bambang. Karena kebanyakan karyawan swasta itu terdampak oleh pandemi. Nah, ini sangat kami rasakan, padahal rumah subsidi, mayoritas yang ngambil adalah swasta, wira swasta. Nah ini kan sungguh ironis, makanya kalau nggak salah di tahun 2020 itu betul-betul terpuruk, Pak. Kami turun tajam, kadang untuk banyak teman-teman yang ngalami, apalagi untuk ngangsur hutang bank, terutama kredit konstruksi itu ya. Kadang untuk menggaji karyawan aja, kadang ada yang pusing. Nah, karena ini nggak tahu kapan akan berakhir. Ketika di awal Maret masih bertahan, Maret, April, Mei bertahan. Harapannya kan Juni selesai, ternyata ini sampai sekarang pun belum berakhir. Makanya kami juga sangat berharap bahwa sektor properti itu kan termasuk yang menggerakkan perekonomian, Pak. Jadi efek dari properti kalau sampai berhenti itu banyak usaha-usaha lain yang betul-betul terpengaruh. Ini ada efek domino di sini. Ya, ini ada ratusan usaha yang mendukung usaha di properti. Nah, makanya kami butuh gendeng, butuh batu bata, butuh material bahan bangunan, itu banyak usaha di situ. Nah, di sini juga tenaga kerja, kami sangat prihatin bahwa ketika kami mengurangi kegiatan, Pak, itu mau nggak mau ya kami juga mengurangi tenaga kerja, terutama tenaga kerja ini, Pak, di lapangan untuk bangun ya. Kami kasihan juga di situ. Kami mau nggak mau untuk survive harus betul-betul berhitung di situ. Ya. Alhamdulillah juga banyak teman-teman yang bertahan, tapi ya prihatin. Jadi prihatin betul Pak Bambang. Ya. Jadi kira-kira ke depan seperti apa Pak ini Pak? Tahun ini sudah
bisa mulai bergerak lagi atau masih menunggu? Ini kan kemarin program restrukturisasi itu kan sudah hampir berakhir di bulan April. Itu 1 tahun ya Pak Bambang. Tapi ini kelihatannya kan di bulan April pun belum ada tanda-tanda pandemi ini berakhir. Sehingga ini informasi yang kami dapat, restruk itu juga diperpanjang lagi. Nah, restruk adalah pilihan akhir dari teman-teman untuk dijalankan karena ini mau nggak mau adalah untuk nyambung nafas perusahaan, Pak Bambang. 99% pengembang itu punya hutang konstruksi di bank. Jadi untuk kalau sampai nggak ikut restruk ya sebagian besar nggak bisa ngangsur bank, Pak, terutama bunganya. Ini bunganya saja loh, Pak. Bunganya saja. Nah, ini bayangkan bahwa kami bicara di Jawa Tengah saja, bagaimana seluruh Indonesia. Kami juga berharap mudah-mudahan pemerintah juga ikut memperhatikan dunia properti, ada kebijakan mungkin termasuk perpajakan, mungkin termasuk apa ya, apalagi kemarin itu ada aturan yang agak mengagetkan kami itu ini Pak Bambang, ada apa ya itu, keputusan menteri itu apa saya lupa yang melarang impor eh, apa itu bahan bangunan terutama untuk konstruksi. Jadi untuk harus memakai barang dalam negeri. Di satu sisi saya setuju bahwa mau nggak mau harus memanfaatkan produk saudara-saudara di tanah air. Tapi sayangnya kita tidak bisa dapat harga yang lebih murah ini Pak Bambang. Ya, ini kita harus realistis bahwa semacam slot apapun itu contohnya, ternyata kami akan dapat harga lebih murah barang-barang dari impor. Nah kami akhirnya sekarang berhitung kembali. Kalau sekarang harus pakai barang dalam negeri, terutama untuk harga, Pak. Kami berhitung kembali, mudah-mudahan, ya intinya kami profit tetap berkurang, Pak Bambang. Tetap kami tidak bisa untuk menjalankan usaha dengan rencana awal sebelum pandemi nggak mungkin bisa. Mau nggak mau kami harus mengoreksi, ya, mengoreksi rencana bisnis kami, termasuk schedule, di-reschedule, kapan kami selesai, kapan kami berapa dapat profit, kami koreksi semua di sini. Mau nggak mau harus kami lakukan karena untuk bertahan hidup. Kami tidak hanya hidup untuk perusahaan, tapi juga untuk karyawan. Karyawan punya anak istri, karena karyawan juga kami anggap aset, Pak. Jadi begini, Pak. Pak Suhartono, terakhir. Nah, ini apa yang dibayangkan ke depan kira-kira? Artinya para pengembang ini ke depan, apakah ini akan dampaknya sangat panjang atau bisa segera pulih kembali kira-kira? Kalau pulih dari pandemi itu jelas kami harapkan, Pak. Mudah-mudahan dalam hal ini pemerintah bisa segera mengatasi pandemi ini. Ini merupakan doa bersama, Pak, untuk seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kami di dunia properti. Sehingga yang kami jalankan adalah kami di organisasi, karena tadi kalau saya boleh menyampaikan yang tidak begitu terdampak pandemi itu kan ASN, TNI, Polri. Itu kira-kira begitu. Sehingga yang memungkinkan untuk bisa kami jalankan itu adalah calon-calon konsumen atau end user dari unsur tadi. Sehingga kami dari RE, kemarin kami ada MOU dengan Kajati, Pak Kejati Jateng ya, dengan Pak Priyono, MOU untuk pengadaan rumah adiaksa di seluruh Jawa Tengah. Itu yang pertama. Sehingga itu juga Pak Pri, Pak Kajati juga baik memfasilitasi itu, dan ini lagi
dalam proses groundbreaking, Pak. Ya. Yang kedua, untuk anggota TNI, Pak Bambang. Kami kemarin sudah audiensi dengan Pak Pangdam, itu Pak Bakti Agus, bahwa Re siap untuk untuk menyiapkan rumah-rumah untuk anggota TNI di wilayah Jawa Tengah. Kebutuhannya cukup luar biasa. Nah, sehingga kemarin Bapak Pangdam juga menyambut baik niat baik dari Re, dan kemarin juga kami sudah membuat surat untuk audiensi dengan Pak Kapolda. Saya sudah sempat menghadap beliau, dan ini nanti dalam waktu dekat mudah-mudahan ada tindak lanjut untuk perumahan anggota Polri. Nah, terus di satu sisi, Pak Bambang, di tengah-tengah kesulitan, kemarin Re juga berusaha berbuat sosial itu di bulan November. Itu atas inisiasi Bapak Gubernur, Bapak Ganjar, itu Re merenovasi rumah salah satu pejuang kemerdekaan, Bapak Sanyoto, itu ada di Peterongan, Pak Bambang. Beliau adalah salah satu pengawal pribadi Bapak Sudirman yang masih hidup. Ya. Sehingga waktu itu atas dukungan dan support dari Bapak Gubernur, Re berbuat untuk kegiatan sosial di Peterongan itu, dan disupport penuh oleh Pak Gubernur, dan diserahkan di tanggal 24 November 2020. Nah, ini salah satu kegiatan sosial kami, Pak, yang sebelumnya sudah sering kami lakuin. Kemarin tahun 2019 itu merenovasi asrama Denpom di Gilingan, Solo. Itu ada asrama 2 barak, itu kami renovasi. Terus kemudian juga bedah rumah salah satu purnawirawan Denpom yang waktu itu kami serahkan di markas Denpom di Kalibanteng, apa ya, kalau nggak salah. Itu dengan Pak Kolonel Salidin. Sehingga sebetulnya kami di satu sisi, kami juga ingin membagikan Pak, sebagian dari keuntungan teman-teman anggota, ya, untuk berbuat kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu Pak Bambang. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Suhartono, Ketua DPD REI Jawa Tengah. Situasi sulit, tetapi tetap bergerak terus, dan ada peluang tadi untuk perumahan ASN, TNI dan Polri, dan tetap bisa berbagi di era pandemi untuk bedah rumah, renovasi asrama dan sebagainya. Baik Pak, mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan REI bisa terus berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Sekali lagi terima kasih Pak Suhartono, matur nuwun. Terima kasih Pak Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.